Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Syahira Maharani. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kemagnetan. Jadi tujuan percobaan ini yang pertama mengidentifikasi medan magnet beserta arah-arah garis gayanya pada medan magnet dengan kutub sejenis dan magnet dengan kutub tidak sejenis menggunakan serbuk besi. Yang kedua, menentukan besar medan magnet menggunakan kawat lurus dan kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besar medan magnet berdasarkan percobaan kawat lurus dan kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Untuk variabel percobaannya, variabel bebas itu ada jarak antar kawat berarus dengan kompas, lalu ada besar arus listrik, kemudian jenis kutub magnet dan polaritas arus listrik. Untuk variabel terikatnya ada pola distribusi serbuk besi, kerapatan medan magnet dan arah medan magnet. Dan untuk variabel kontrolnya ada jarak antara kawat berarus dan kompas serta besar arus listrik. Jadi, medan magnet adalah suatu area di sekitar bahan magnet atau arus listrik yang mempengaruhi benda magnetik lainnya. Medan magnet memiliki arah dan kekuatan yang dapat digambarkan dengan garis-garis medan magnet yang menunjukkan arah gaya yang bekerja pada medan magnet kecil yang ditempatkan di dalamnya. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub positif atau biasa disebut kutub utara, dan kutub negatif atau biasa disebut kutub selatan. Nah, biasanya mereka itu terletak di ujung magnet. Kan biasanya magnet itu satu kesatuan, kayak kalau ada utara pasti ada selatan, kalau ada positif pasti ada negatif. Misal ini adalah kutub, ini adalah magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kita belah, apa ininya jadi ini cuma utara doang, ini selatan doang? Kan enggak. Jadi mereka itu satu kesatuan, dimana ketika ini dipotong pun, misal ini dipotong, tinggal yang ininya doang, ini tetap ini utara, ini selatan gitu, gak menjadi mereka itu cuma satu bagian kutub utara ataupun kutub selatan doang. Magnet akan selalu mengarah ke kutub utara dan selatan bumi karena pengaruh medan magnet bumi yang sangat kuat dan alamiah. Magnet juga dapat menarik bahan-bahan ferromagnetik seperti besi, nikel, dan kobalt. Dua magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak menolak, sedangkan dua magnet dengan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Kekuatan gaya magnet terletak pada kedua kutubnya yang berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan dari gerakan muatan elektron pada benda. Ruangan atau area di sekitar gaya magnet disebut dengan medan magnet. Hukum Oersted menyatakan bahwa jika sebuah magnet jarum didekatkan pada suatu penghantar yang berarus listrik, magnet jarum akan menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya medan magnet di sekitar kawat berarus. Kemudian ada hukum Biot-Savart yang menjelaskan bagaimana arus listrik dalam suatu penghantar menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet yang dihasilkan pada titik tertentu sebanding dengan besar arus listrik yang mengalir dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari penghantar ke titik pengamatan. Hukum ini menunjukkan bahwa medan magnet bersifat melingkar di sekitar kawat penghantar arus, dan arah medan magnet dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ini digunakan untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Untuk kawat lurus, ibu jari tangan kanan diarahkan sesuai arah arus listrik, dan lipatan jari menunjukkan arah medan magnet yang melingkar di sekitar kawat. Untuk kawat melingkar pada kumparan, jari-jari tangan kanan mengikuti arah arus listrik dalam lilitan, sementara ibu jari menunjukkan arah medan magnet di dalam kumparan. Kombinasi hukum Biot-Savart dan kaidah tangan kanan ini memberikan pemahaman lengkap tentang besarnya medan magnet dan arah garis gaya magnet di sekitar penghantar arus listrik. Untuk percobaan kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada serbuk besi, kertas putih, nampan, magnet batang, kartu, statif, kawat lurus, kompas dan redukannya, kawat melingkar, kabel penghubung, power supply, ammeter, dan rheostat. Untuk percobaan pertama, jadi pada percobaan ini saya menggunakan magnet yang bentuknya tuh tabung, tapi ya seperti gambar inilah, kecil gitu. Tabung tapi panjang, kecil diameternya. Nah, pegang magnet di bawah kertas karton seperti gambar di sini. Taburkan besi secukupnya di atas kertas karton. Nah, jadi nanti kita taburkan si serbuk besi itu ke sini. Itu karena sulit mungkin ya, jadi nanti kita dibantu sama teman kelompok kita bantu pegangin, ada yang megang kertasnya, ada yang nuangin, ada yang ratain. Kemudian ketuk-ketuklah kertas karton secara perlahan dan gambarkan apa yang tampak di atas kertas karton tersebut. Ulangi langkah 1-3 dengan posisi medan magnet yang berbeda-beda seperti gambar di atas, seperti gambar ini. Kemudian untuk percobaan kawat lurus. Jadi langkah pertama kita susun semua alatnya seperti berikut. Ini ada power supply, ini rheostat, ammeter, ini dudukan, terus di sini ada kompasnya. Nah, ini ada statif 2, terus ini tuh kawat, di sini tuh sama ini ada kabel penghubungnya. Kemudian atur besar arus yang akan dialirkan pada rangkaian melalui power supply ataupun rheostat. Jadi misal kita ngatur tegangan di power supply itu berapa gitu. Nah, nanti kita bisa aja ngecilin atau ngegedein. Pokoknya ngatur arus tuh bisa dari power supply, bisa juga dari rheostat. Kalau dari rheostat kita tinggal geser-geser sih ini nih, apa namanya. Kalau misalkan dari power supply ya tinggal putar-putar aja itunya.
Kemudian atur jarak antara kompas dan kawat, catat hasilnya. Jadi kan ini ada kawat di atas si kompasnya, dan kawatnya itu harus lurus sama posisi kompasnya, posisi jarum kompasnya. Nah, kemudian kita ukur jarak antara si kawat ke kompas tersebut, dicatat hasilnya. Kemudian catat besar arus yang akan digunakan. Lalu ketika sudah diberi arus, pasti si jarum kompas itu akan menyimpang dari kawatnya. Jadi pokoknya bakal menyimpang gitu. Misalkan ini jarumnya, enggak, ini kawatnya, ini jarumnya. Misal kita kasih arus gitu, kasih arus listrik, pasti dia tuh si jarum tuh bakal bergerak gitu, entah itu ke kanan atau ke kiri. Nah, nanti kita catat si penyimpangan jarum kompasnya, catat hasilnya. Ulangi hal yang sama dengan memvariasikan besar arus yang dialirkan pada rangkaian. Kemudian selanjutnya kita atur arus tetap yang akan digunakan, tetapi kita memvariasikan si jarak antara kompas ke kawat lurusnya. Selanjutnya ada kawat melingkar. Jadi bedanya dengan percobaan kawat lurus itu gak ada, rangkaian sama, cuma emang tadi tuh dia kan disambunginnya ke kawat lurus ini, sekarang dia disambunginnya ke kumparannya, cuma itu aja. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita atur jarak antara kompas dengan kawat kumparan. Jadi ini paling yang kita gerak itu bukan kumparannya, tapi ini dudukannya di sini tuh bisa diputar-putar buat dinaikin gitu. Dan nanti kita atur jarak tetapnya, karena yang divariasikan di sini cuma arusnya aja. Nah, atur besar arus yang akan dialirkan pada rangkaian, bisa melalui power supply ataupun rheostat. Lalu catat besar arus yang digunakan, amati penyimpangan jarum kompas, catat hasilnya, ulangi 5 kali dengan variasikan besar arus yang dialirkan. Kemudian ubah polaritas arus dan ulangi langkah 2 hingga 5. Jadi maksudnya polaritas arus ini nih. Jadi kita ubah si kutub arusnya. Ini untuk hasil tetap pengamatan pada percobaan serbuk besi. Yang pertama ini kita menggunakan, untuk yang pertama ini kita menidurkan si magnet ini, terus dikasih kertas gitu. Nah, didapatkan gambar seperti ini, foto seperti ini. Terlihat bahwa garis-garis magnet terlihat jelas dan terisi penuh. Sama seperti ketika didirikan, dua magnet batang didirikan, yang satu utara, yang satu selatan. Fotonya hampir sama, cuma ini mungkin kurang diratain aja. Dan ini untuk yang selatan dan selatan, mereka itu akan ketika kutubnya sama, dia cenderung akan saling tolak menolak. Nah, ini selatan-selatan, ini utara-utara. Terlihat bahwa mereka itu membentuk koloninya masing-masing. Kemudian pada kawat lurus, di sini yang pertama kita memvariasikan arus dan membuat jarak ini sebagai variabel yang tetap. Nah, untuk arus 1,49 penyimpangan dari kompasnya 20 derajat, dan untuk 1,87 ampere itu penyimpangan dari kompasnya 27 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar arusnya, maka penyimpangannya juga semakin besar. Dan ini yang kedua, kita memvariasikan jaraknya, sedangkan arusnya tetap didapatkan pada jarak 0,005 meter, penyimpangan dari kompasnya itu 27 derajat, dan untuk jarak 0,025 meter, penyimpangan kompasnya itu 18 derajat. Dihasilkan bahwa semakin besar jaraknya, maka penyimpangan kompasnya itu semakin kecil, atau semakin jauh antara si kawat sama kompas itu, maka penyimpangannya semakin kecil. Hal ini terjadi karena sedikitnya medan magnet di sekitar atau di jarak tersebut. Kemudian untuk kawat melingkar, di sini kita tegangannya tetap, harusnya kita buat tetap karena yang kita ubah hanya polaritasnya. Untuk polaritas normal, penyimpangannya seperti ini, dan untuk dibalik hanya selisih beberapa, tetapi perlu diingat bahwa pada saat polaritasnya dibalik, penyimpangannya itu justru berbalik arah gitu. Saat normal itu penyimpangannya itu searah jarum jam, sedangkan ketika polaritasnya dibalik, penyimpangannya itu berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, didapatkan kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik sehingga garis-garis gaya magnet dari kutub utara mengalir ke kutub selatan. Akibatnya, serbuk besi akan menunjukkan pola yang terhubung antara kedua kutub dengan garis-garis gaya magnet yang terlihat menyatu. Di area tengah antara kutub utara dan kutub selatan, medan magnet paling kuat karena garis-garis gaya magnet terkonsentrasi di sana. Serbuk besi pun akan berkumpul dan membentuk pola melengkung yang jelas, menghubungkan kedua kutub. Tidak ada zona kosong seperti pada kutub sejenis. Kutub yang sejenis saling tolak-menolak, sehingga garis-garis gaya magnet dari masing-masing kutub tidak menyatu. Sebaliknya, garis-garis gaya magnet
akan menumpuk di sekitar kutub dan tidak terdistribusi di tengah. Di area tengah antara dua kutub sejenis terjadi interferensi destruktif, yaitu medan magnet dari kedua kutub saling meniadakan atau mengurangi intensitasnya. Ini membuat medan magnet di tengah sangat lemah sehingga serbuk besi tidak terkumpul di sana. Selanjutnya untuk kawat arus, jika dibuatkan grafik maka akan didapatkan grafik hubungan sebagai berikut. Ini yang betulnya itu yang ini ya, yang ada titik-titik bolongnya. Grafik hubungan R terhadap theta, grafik hubungan jarak antara kawat dan kompas terhadap sudut penyimpangan. Jadi, berdasarkan grafik ini didapatkan bahwa semakin jauh jaraknya, maka sudutnya akan semakin kecil. Dan semakin kecil jaraknya, maka sudutnya akan semakin besar. Jadi maksudnya semakin jauh jaraknya, si sudut penyimpangannya itu bakal lebih kecil, sedangkan semakin kecil jaraknya, semakin dekat jarak si kawat ke kompas, maka penyimpangannya semakin besar. Dan untuk grafik hubungan I terhadap theta, ini yang titik-titik ini, didapatkan hubungan bahwa untuk grafik hubungan I terhadap theta didapatkan hubungan linear berbanding lurus, di mana semakin besar arusnya maka penyimpangannya pun semakin besar. Dan ini jika dihitung besar dari medan magnetnya, di mana ketika arusnya semakin besar maka medan magnetnya pun semakin besar. Sesuai dengan data ini, untuk yang kedua ini, karena arusnya tetap tetapi jaraknya berbeda, R-nya berbeda, sedangkan menurut rumus R itu berbanding terbalik dengan besar medan magnet. Maka dari itu, semakin besar angka dari jarak kawat itu, maka semakin kecil medan magnetnya. Bagaimana pada data berikut. Dan untuk kawat melingkar, ini adalah grafik hubungan arus terhadap penyimpangannya. Berbanding lurus, di mana semakin besar arusnya, maka penyimpangannya juga semakin besar. Ini untuk data besar medan magnetnya, sama seperti pada kawat lurus, hanya saja untuk perhitungannya menggunakan rumus ini. Untuk kawat melingkar ini ada tambahan jumlah lilitannya. Di sini kita menggunakan 20 lilitan. Dan untuk R-nya kan tetap, sedangkan I-nya yang diubah-ubah, dan I ini berbanding lurus dengan besar medan magnet, sehingga ketika I-nya semakin besar maka besar medan magnetnya pun akan semakin besar. Kesimpulan dari percobaan ini, medan magnet merupakan fenomena fisika yang dihasilkan oleh benda magnetik atau aliran arus listrik dalam sebuah penghantar. Dalam percobaan ini, interaksi medan magnet diamati melalui pola serbuk besi yang mengikuti garis gaya magnet, baik pada magnet permanen maupun kawat berarus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kutub magnet sejenis menghasilkan pola medan magnet yang saling menjauh dengan zona kosong di tengah akibat gaya tolak menolak, sedangkan kutub berlawanan membentuk pola medan magnet yang saling terhubung karena adanya gaya tarik-menarik. Sedangkan pada kawat berarus, medan magnet semakin kuat ketika pengamatan lebih dekat atau arus listrik yang mengalir lebih besar sesuai dengan hukum Biot-Savart. Selain itu, kembalikan kualitas arus pada kawat melingkar menyebabkan perubahan arah medan magnet sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan pola serbuk besi yang dihasilkan. Hasil ini mengonfirmasi hubungan antara arus listrik, medan magnet, dan arah medan magnet sesuai dengan aturan tangan kanan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.